Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Di dalam menjabarkan laporan keuangan yang disajikan di dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik tersebut terdapat beberapa metode, antara lain current rate metode, non-current rate metode, current atau non-current metode, monetary or non-monetary metode, dan temporary metode. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagian current rate method. Jadi di dalam metode ini untuk pemilihan tingkat kurs, maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada rekening timbal balik. Jadi di rekening ini untuk rekening timbal balik akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca, termasuk dalam kelompok ini adalah RATAOKA kantor pusat, pengiriman barang dari kantor pusat. Dan di bagian B ada rekening non timbal balik. Semua rekening yang tidak termasuk timbal balik akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal neraca. Oke, di bagian kedua ada non-current rate method. Jadi dalam metode ini, sebelum laporan keuangan perusahaan anak dijabarkan ke dalam mata uang domestik, maka laporan keuangan tersebut harus dinilai kembali dari mata uang non-fungsional ke dalam mata uang fungsional. Jadi setelah dinilai kembali, maka penjabarannya sama dengan metode current rate. Selanjutnya ada current non-current metode. Dalam metode ini, untuk penjabaran laporan keuangan pada kantor cabang dikelompokkan menjadi 3, yaitu rekening neraca lancar, lalu rekening neraca tidak lancar, dan rekening rugi laba. Untuk rekening lancar akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Untuk rekening tidak lancar akan dijabarkan berdasarkan kurs historis. Dan untuk rekening rugi laba akan dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata tertimbang. Lalu yang keempat ini adalah monetary atau non-monetary method. Jadi, metode ini untuk penjabaran laporan keuangan kantor cabang dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah rekening moneter. Jadi, rekening moneter ini akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Lalu yang kedua adalah rekening non-moneter. Jadi, rekening non-moneter ini akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal terjadinya. Lalu yang ketiga adalah rekening rugi laba atau laba rugi. Jadi, rekening rugi laba ini akan dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata tertimbang. Lalu ada namanya temporary method. Jadi di dalam metode ini untuk penjabaran, maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah rekening neraca yang dinilai berdasarkan harga pokok historis, akan dijabarkan berdasarkan kurs historis. Lalu yang kedua itu adalah rekening neraca yang dinilai berdasarkan nilai pasar atau nilai di masa yang akan datang, akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Lalu yang ketiga ini adalah rekening laba rugi, dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata. Baik, selanjutnya ada akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Keadaan akan menjadi lain apabila transaksi tersebut menimbulkan utang atau piutang yang dinyatakan di dalam mata uang asing. Akuntansi terhadap transaksi yang dinyatakan di dalam mata uang asing yang menimbulkan utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pada tanggal transaksi, kedua pada tanggal neraca, dan yang terakhir ada pada tanggal jatuh tempo atau pelunasan. Selanjutnya kesimpulan. Akuntansi untuk kantor cabang luar negeri memiliki tantangan utama pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang domestik akibat perubahan kurs. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan beberapa metode seperti current rate, non-current rate, current non-current, monetary non-monetary, dan temporary metode.
yang masing-masing memiliki dasar penjabaran berbeda. Selain itu, transaksi dalam mata uang asing memerlukan perlakuan khusus pada 3 tahap: tanggal transaksi, tanggal neraca, dan tanggal pelunasan. Setiap perubahan nilai kurs dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs yang harus diakui sesuai aturan dasar akuntansi. Dengan memahami metode penjabaran dan perlakuan selisih kurs ini, penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara kantor pusat dan cabang luar negeri dapat dilakukan secara lebih tepat dan akurat.